Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Teman-teman, selamat datang di ibadah Praise and Worship Naposo HKBP Depok 1. Dalam ibadah ini, kita akan memuji dan memuliakan Allah secara bersama-sama, baik dalam setiap doa, sharing, dan pujian yang kita naikkan. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih kami panjatkan kepadamu untuk setiap berkat, anugerah, dan cerita yang Allah berikan kepada kami. Terkhusus Bapa, berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di sore hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bagaimana Allah yang rindu memperlengkapi kami untuk menjadi murid yang setia. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah praise and worship ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah setiap pujian, doa, dan sharing yang boleh kami naikkan bersama-sama, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu bukti kesetiaan Allah kepada umat-Nya, yaitu dengan keindahan dan keteraturan alam di sekitar kita. Indahnya siang yang disinari terang, lalu bunga yang harum semerbak dan lain sebagainya. Setiap hal diciptakan Tuhan dengan detail. Damai dan penyertaan Tuhan menyertai setiap umat-Nya. Mari saat ini kita mengucap syukur kepada pribadi Allah yang besar, agung dan mulia untuk umat-Nya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dan jauh dari itu semua, kesetiaan Allah yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari saat ini kita panjatkan syukur, hormat untuk Dia, Sang Juru Selamat.
syukurku, ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, tidak ada pribadi yang paling setia selain dari Allah. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. Namun pertanyaannya sekarang, ketika kita mempunyai Allah yang setia, apakah kita sudah berjuang menjadi pribadi yang setia kepada Allah? Seringkali mungkin kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita kadang melupakan bahkan mencampakkan Allah di tengah-tengah hidup kita. Namun walaupun Allah sering kita campakkan, namun penyertaannya tetap setia untuk kita. Mari saat ini kita merenungkan kesetiaan Allah kepada kita lepas pribadi. Mari saat ini kita mohon ampun kepada Allah kalau kita belum menjadi pribadi yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Dua Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari saat ini kita berikan penghormatan kepada pribadi yang terus memegang tangan kita, Yesus Sang Juru Selamat. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your
Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Daud mengibaratkan kesetiaan Allah seperti seorang gembala. Di mana gembala dia selalu menuntun dombanya dimanapun berada. Pada bagian ini Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada 3 gambaran yang Daud deskripsikan pada ayat ini. Yang pertama adalah gambaran gembala yang selalu mencukupkan kebutuhan umatnya. Di ayat 2 dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Teman-teman, kebutuhan domba untuk hidup yang pasti makan dan minum, ya, setuju? Dan bagaimana Daud mendeskripsikan bahwa di dalam Tuhan kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita butuhkan. Lalu gambaran gembala yang kedua, Daud mengatakan bahwa Tuhan setia menuntun umatnya di jalan yang benar. Di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Teman-teman, banyak cara Tuhan yang terus membuat kita tetap berada di jalannya. Mungkin 2 minggu sebelumnya di Kebaktian Aposo, kalau kita dengar, cara Tuhan yang pertama adalah dengan diberikan kesempatan kita bisa bersekutu bersama melalui HKBP Depok 1. Terkhusus kita diberikan waktu teman-teman untuk sama-sama bertumbuh di wadah Naposo HKBP Depok 1. Kita bisa beribadah, kita bisa saling berdoa, kita bisa saling sharing dan menguatkan. Lalu cara yang kedua adalah bagaimana Tuhan memimpin kita di jalan yang benar adalah dengan membaca firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah penuntun dan penopang dalam hidup kita. Yang terakhir teman-teman, gambaran gembala yang disampaikan oleh Daud adalah di setiap kondisi apapun, baik suka maupun duka, kita ada musuh ataupun lain sebagainya, Tuhan tetap setia. Di ayat yang keempat, Daud mengatakan bahwa aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, Tuhan mengetahui jauh diri kita lebih dalam. Kalian pernah lihat gambaran seorang gembala yang menggendong domba di samping kanan kirinya? Kalau aku lihat sejarahnya teman-teman, itu bukan sebuah lukisan biasa, namun ada maknanya. Jadi kalau misalnya domba sulit diatur, arusnya ke kandang tapi dia masih main-main saja, seorang gembala itu akan mematahkan kaki dombanya. Tapi pas dipatahin, langsung digendong oleh sang gembala dan ditaruh di pundaknya. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, malah gembalanya mengobati kembali luka di kaki dombanya. Itu menunjukkan mungkin kita ada beberapa kondisi yang kita melihat, Tuhan gak setia nih sama aku dikasih pencobaan, aku dikasih pergumulan terus. Namun percayalah, Tuhan menggendong kita, memeluk kita, dan pada akhirnya nanti Dia akan menyembuhkan luka kita teman-teman. Jadi karena begitu besar kesetiaan Allah buat kita, mari saat ini kita terus berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Walaupun dunia ini mengikat kita dengan segala keindahannya, mari terus berjuang untuk menuruti kehendak Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyala
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman, mari saat ini kita makin percaya, baik di kondisi suka maupun duka, Tuhan tetap bersama kita. Dan ibadah praise and worship kita sudah selesai. Walaupun ibadah ini sudah selesai teman-teman, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan di dalam ibadah ini, kita dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teman-teman, mari saat ini kita terus berjuang menjadi pelaku firman yang menyampaikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan kasih-Nya tak berkesudahan bagi umat-Nya. Dan mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, terkhusus Bapa memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di sore hari ini. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, itu adalah penghormatan kami kepada Engkau ya Allah yang setia membimbing hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang membuat kami kadang melupakan Engkau. Ajar kami untuk boleh terus setia dan bersyukur kepadamu. Ajarlah kami juga Tuhan untuk Allah bentuk menjadi pelaku firman-Mu, pemberita Injil-Mu yang memberitakan kepada semua orang bahwa kami mempunyai Allah yang tak berkesudahan kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan, kami menutup ibadah praise and worship ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah.
Sampai jumpa di ibadah praise and worship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik kemarin hari